Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji serta para pemirsa media sunnah yang turut serta menyiarkan kajian ini. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan karunia-Nya kepada kita, memberikan taufik dan hidayah-Nya kepada kita di mana saja kita berada, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari segala keburukan dalam kehidupan dunia dan akhirat kita. Kami ucapkan kepada para media yang turut serta menyiarkan kajian ini, semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan antum semua. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim di bab adab, dan kita masih membahas tentang adab safar. Di antara adab safar adalah memilih keluar di hari Kamis, ya, di hari Kamis. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah beliau keluar di hari Kamis dan beliau suka, ya, keluar bersafar di hari Kamis. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya dari sahabat Ka'ab ibnu Malik radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kharaja yaumal khamis fi ghazwati Tabuk wa kana yuhibbu an yakhruja yaumal khamis. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikabarkan oleh Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pernah keluar di hari Kamis bersafar untuk perang Tabuk. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika perang Tabuk beliau keluar bersafar menuju Tabuk di hari Kamis. Wa kana yuhibbu an yakhruja yaumal khamis, dan beliau suka keluar bersafar itu di hari Kamis. Nah, ini anjuran, ya. Ada apa dengan hari Kamis? Ya wallahu taala alam, ya. Yang jelas hari ini adalah hari yang dipilih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bersafar, ya. Untuk bersafar. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah.
Berikutnya kita akan sedikit sebutkan keutamaan hari Kamis. Bahwasanya hari Kamis tersebut adalah hari di antara dua hari di mana pintu-pintu surga itu dibuka. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuftahu abwabul jannati yaumal isnaini wa yaumal khamisi. Fayughfaru likulli 'abdin la yusyriku billahi syai'an illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi shahna'u. Fayuqalu unduru hadaini hatta yastaliha." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pintu-pintu surga dibuka pada hari Senin dan hari Kamis. Nah, lihat ya, ini dalilnya tentang keutamaan hari Kamis, juga hari Senin. Maka diampuni bagi setiap hamba yang tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala sedikit pun, kecuali seseorang yang antara dirinya dengan saudaranya ada perseteruan. Lalu dikatakan, lihatlah kepada kedua orang ini, ya, sampai unduru, ya, atau ya anziru, tahan. Kalau kita katakan tahan, ya, tahanlah, ya. Maksudnya jangan diampuni mereka, ya, jangan diampuni mereka berdua ini sampai mereka itu berdamai. Demikian, ya. Hadis riwayat Muslim, masya Allah, ya. Jadi hari Kamis adalah salah satu dari dua hari yang dibukakan pintu-pintu surga lalu diampuni para hamba yang tidak berbuat syirik sedikit kepada Allah. Adapun hamba-hamba yang mereka ternyata tidak berbuat syirik kepada Allah ketika di hari Senin dan hari Kamis tersebut, di mana ketika itu pintu surga dibuka, walaupun mereka itu tidak berbuat syirik kepada Allah, namun mereka punya perselisihan, punya permasalahan, ya, dengan saudaranya, perseteruan, ya, dengan saudaranya, maka ini membuat mereka ditahan, ya, ditahan kebaikan berupa ampunan, ya, untuk mereka sampai mereka berdamai. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya. Ini keutamaan hari Kamis, sekaligus ini keutamaan, ya, yang diberikan, ya, oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang yang berdamai, ya. Dan ini menunjukkan bahayanya perseteruan. Walaupun orang-orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, namun mereka punya perseteruan dengan saudaranya, maka ini membuat mereka ditahan ampunan untuk mereka. Na'udzubillahi min dzalik, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, kemudian dianjurkan pula kita untuk bersafar di pagi hari. Jadi pagi hari berangkat safar. Kalau mau safar itu di pagi hari, di awal hari, ya, yaitu di pagi hari. Ini lebih baik, ya. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Abu Daud dan Ibnu Majah, Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah untuk umatku di waktu pagi mereka. Masya Allah, ya. Ini doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tentunya doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu makbul. Mengapa? Pertama, karena beliau adalah utusan Allah. Yang kedua, beliau adalah hamba yang diampuni dosa yang telah berlalu dan akan datang. Sementara dosa itu bisa jadi penghalang doa, demikian, seperti itu. Jadi ini doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, untuk umatnya
agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan di waktu pagi bagi umatnya. Masya Allah. Apa itu keberkahan? Keberkahan itu mencakup tiga hal, mencakup empat hal. Yang pertama adalah subutul khairi, tetapnya kebaikan. Wa kasratul khairi, banyaknya kebaikan. Wa ziyadatul khairi, ya, kemudian bertambah-tambah kebaikan. Kemudian wastimrarul khairi, berkelanjutan kebaikan tersebut. Nah, jadi di waktu pagi ini para hamba Allah rahimani rahimakumullah adalah waktu yang diberkahi, di mana tetapnya kebaikan, banyak kebaikan, bertambah-tambah kebaikan, dan berkelanjutan, berterusan kebaikan tersebut. Masya Allah, ya. Maka jangan tinggalkan waktu pagi. Maksudnya jangan biarkan waktu pagi berlalu begitu saja. Nah, apabila kita melakukan aktivitas di waktu pagi, maka orang yang melakukan aktivitas tersebut diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena turun keberkahan Allah ketika itu, ya. Nah, oleh karenanya dianjurkan bersafar itu di waktu pagi, agar safarnya itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Agar dalam safarnya itu ada kebaikan, kemudian banyak kebaikan, bertambah-tambah kebaikan, dan berterusan kebaikan. Insya Allah, ya. Jadi pilih safarnya di waktu hari Kamis, dan di waktu hari Kamis, kemudian dan pilihlah di waktu pagi berangkatnya. Masya Allah, ya. Luar biasa para hamba Allah rahimani rahimakumullah, ya. Kemudian adab berikutnya, ya, adab berikutnya adalah bertakbir ketika jalanan menaik, ya. Ya, tatkala mendapati jalanan itu menaik atau mendaki, kita katakan, ya, maka dianjurkan bagi kita untuk mengucapkan takbir. Dianjurkan untuk mengucapkan takbir, demikian, ya. Nah, ini berdasarkan hadis ungkapan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, inna rajulan qala, bahwasanya ada seseorang yang mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni uridu an usafira fa'awsini. Ia katakan, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku ingin bersafar, maka berikanlah wasiat kepadaku. Maka berikanlah wasiat kepadaku. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, alaika bitaqwallahi azza wa jalla wa takbiri ala kulli syarafin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertakbir untuk setiap jalanan yang mendaki, ya, setiap jalanan yang mendaki. Qala falamma walla ar-rajulu, tatkala orang tadi sudah berlalu, qala, maka Rasulullah bersabda, Allahumma tuwi lahu al-bu'da wa hawwin alaihi safara. Ya, Nabi berdoa untuk orang tersebut, ya, kepada Allah, ya Allah, ya, pendekkanlah untuknya yang jauh dan ringankanlah untuknya safar itu. Hadis riwayat Tirmidzi, ya. Demikian.
Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini anjuran ya. Anjuran bagi kita ketika kita mendapatkan jalan mendaki dalam safar kita untuk kita membaca takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya. Kenapa? Karena itu sulit, ya. Mendaki itu sulit. Namun ketika kita besarkan Allah Subhanahu wa taala, kita agungkan Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan takbir Allahu Akbar, ya. Maka ini akan menjadi mudah, ya. Karena Allah ya Maha besar, demikian. Allah Maha besar. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dan dalam riwayat yang lain disebutkan anjuran ya bertasbih, ya anjuran bertasbih ketika setiap kali jalanan menurun, ya setiap kali jalanan menurun. Nah, ini anjuran untuk bertasbih ya ketika jalanan menurun, yaitu ucapan ya subhanallah, ya subhanallah, subhanallah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik, barangkali ini saja ya materi yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Insyaallah taala kita lanjutkan pembahasan berikutnya, penyampaian materi di waktu berikutnya insyaallah taala. Baik, kita buka sesi soal jawab bagi para pemirsa dan para pendengar sekalian yang ingin berinteraktif, yang ingin bertanya, ya dipersilahkan untuk menghubungi nomor layanan kami di nomor 08 12 12 12 8834. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Pertanyaan, Assalamualaikum Ustaz, barakallahu fiik Ustaz. Saya mau tanya Ustaz, kakek dan nenek saya sudah meninggal, lalu kakek meninggalkan sebuah rumah dan meninggalkan 3 orang putra, 1 orang putri yang masih hidup. Ayah saya sudah meninggal. Ayah saya anak pertama dari kakek saya. Pertanyaan saya, apakah saya mendapatkan hak waris dari kakek sebagai cucu? Pertanyaannya, apakah saya mendapatkan hak waris dari kakek saya sebagai cucu karena ayah saya sudah meninggal? Dan apakah hak waris itu jatuh ke saya? Tolong berikan keterangannya Ustadz, ya. Sesuai Al-Quran dan Sunnah. Barakallahu fiik. Baik, jadi pertanyaannya ini adalah kakek dan nenek ini sudah meninggal dunia, ya, dan memiliki harta warisan berupa rumah, ya. Kemudian ada anak-anaknya, ya, 3 laki-laki 1 orang perempuan, demikian, ya. Dan ternyata sang penanya ini, ya, memiliki ayah yang ayahnya ini adalah anak pertama dari sang kakek tersebut. Baik, ya, dan sudah meninggal dunia. Pertanyaannya, apakah sang penanya ini mendapatkan warisan? Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa fiik barakallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa ya memberikan petunjuk dan hidayahnya agar kita terus berada di atas ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Baik, dalam pertanyaan ini tidak dijelaskan apakah ayah dari sang penanya
itu lebih dahulu meninggal ketimbang sang kakek, ataukah meninggalnya sang ayah tersebut setelah meninggalnya kakek? Ini penting, ya. Ini penting, ya. Ini penting. Mengapa demikian? Karena akan berbeda hukumnya. Baik, kita akan rinci saja. Nanti sang penanya bisa menentukan ya kondisi ya atau hukum dari apa yang terjadi pada kasusnya dengan rincian tersebut, ya, sesuai dengan rincian yang dijelaskan. Baik, rincian pertama, jika sang ayah dari sang penanya itu lebih dahulu meninggal dunia ketimbang sang kakek, maka dalam hal ini sang ayah itu tidak mendapatkan warisan karena terlebih dahulu telah meninggal dunia. Karena di antara syarat keberhakan untuk mendapatkan warisan adalah ahli waris tersebut dipastikan hidup ya di saat wafatnya orang yang akan mewariskan harta. Ya, ini syaratnya. Nah, apabila sang ayah ini telah lebih dahulu meninggal dunia ketimbang sang kakek, maka tidak ada harta warisan yang diberikan kepada sang ayah. Jadi sang ayah tidak berhak terhadap warisan. Pertanyaan berikutnya, lalu bagaimana dengan anak-anaknya? Di antaranya sang penanya. Maka kita katakan, dikarenakan sang kakek yang akan mewariskan harta itu memiliki anak-anak laki-laki yang lainnya, maka sang cucu, dalam hal ini sang penanya, itu terhalang oleh ya anak-anak sang kakek. Yaitu paman dari sang penanya, ya, terhalang, ya, sehingga tidak berhak mendapatkan juga warisan. Demikian. Jadi sang ayah yang lebih dahulu meninggal dunia itu tidak mendapatkan warisan karena ya tidak terpenuhi syarat. Salah satu syaratnya yaitu kepastian hidup ya di saat orang yang akan mewariskan itu meninggal dunia. Ya. Kemudian, adapun ahli waris anak-anak ya dari sang ayah yang merupakan ya anak tertua dari sang kakek itu juga tidak mendapatkan warisan karena terhalang. Berarti bahasa ini menunjukkan bahwa sesungguhnya cucu itu bisa mendapatkan warisan dari sang kakek. Demikian. Tapi ternyata terhalang oleh anak-anak sang kakek. Itu anak laki-lakinya. Ya. Yang statusnya adalah paman bagi sang penanya ini. Demikian. Terhalang oleh mereka. Nah, seperti itu. Baik, ini rincian yang pertama. Ya, rincian pertama tadi pun sudah ada penjelasannya. Baik. Rincian yang kedua adalah apabila sang ayah yang sudah meninggal dunia, ayah dari sang penanya ini, yang sudah meninggal dunia ayahnya ini, ternyata ya tatkala sang kakek itu meninggal dunia, ayahnya masih hidup. Ini rincian yang kedua. Ya, ayahnya masih hidup. Namun berikutnya beberapa selang waktu berikutnya baru meninggal dunia. Maka sang ayah ini berhak untuk mendapatkan harta warisan. Walaupun harta warisan tersebut belum dibagi. Dalam kondisi ya sang ayah ini, anak dari sang kakek ini meninggal dunia.
maka tetap berhak. Mengapa demikian? Karena terpenuhi syarat, yaitu kepastian hidupnya ahli waris ya di saat meninggalnya orang yang akan mewariskan harta. Nah, seperti itu ya. Jadi berhak ya sang ayah ini mendapatkan harta warisan ya dari sang kakek, karena sang kakek terlebih dahulu meninggal dunia ya, baru anak tertua yang ini merupakan ayah dari sang penanya itu ya masih hidup saat meninggalnya kakeknya atau ayah dari sang ayah ini ya, namun berikutnya wafat, menyusul ya wafat, demikian tetap berhak. Adapun anak-anak dari sang ayah ini, maka dikatakan mereka mendapatkan warisan dari harta sang ayah, baik itu harta yang sudah ada maupun harta warisan yang didapatkan dari kakek. Tentunya ini nanti digabungkan atau diakumulasikan. Nah, seperti itu ya, demikian ya. Kalau ditanya dalilnya, ini firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 11. Allah mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain. Allah mewasiatkan kepada kalian tentang anak-anak kalian, maksudnya anak-anak yang masih hidup ya di saat kematian kalian, itu maksudnya. Lidzakari mithlu hadzil unsayain, bagi anak laki-laki itu bahagian dua anak perempuan. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah ya. Nah, oleh karenanya jika dalam rincian yang kedua, tatkala si kakek meninggal dunia ya, katakanlah kakek meninggal dunia dan istri kakek itu nenek lebih dahulu meninggal dunia, kita katakan demikian ya, dan orang tua kakek tidak ada lagi tatkala meninggal dunia sang kakek ini ya, maka harta itu hanya dibagikan kepada keempat anaknya ya, bila keempat anaknya ini hidup tatkala meninggalnya sang kakek. Anak pertama adalah ayah dari sang penanya, kemudian dua saudara laki-lakinya, itu dua orang saudara laki-laki sang ayah, kemudian satu ya saudari sang ayah. Maka laki-laki itu mendapatkan dua bahagian dari wanita, sehingga tiga laki-laki ini mendapatkan dua bahagian, sehingga jumlah mereka, bagian mereka adalah 6, ditambah satu bahagian anak perempuan, sehingga harta tersebut berupa rumah atau harta yang lainnya itu nantinya dibagi 7 bagian. Masing-masing 2 bahagian itu diberikan kepada masing-masing anak laki-laki, 1 bahagian diberikan kepada anak perempuan. Demikian ya. Adapun ayah sang penanya yang dia mendapatkan 2 bagian, tatkala meninggal dunia, maka dia akan mewariskan harta kepada anak-anaknya dan istrinya tatkala ada istrinya ya, yaitu 2 bagian berupa harta, 2 bahagian yang didapatkan dari ayahnya ya, warisan ayahnya, kemudian harta-harta yang tersisa atau harta yang ada yang ditinggalkannya yang lainnya. Nah, seperti itu ya. Wallahu taala a'lam. Baik, ada pertanyaan, ini masih hubungannya dengan ada hubungannya dengan warisan ya.
Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum Ustaz. Afwan Ustaz, izin bertanya di luar tema. Apakah berdosa untuk anak ketiga bila anak pertama memutuskan silaturahim setelah pembagian waris dengan cara rata? 3 orang anak laki-laki karena ibu tidak menginginkannya. Mungkin anak pertama cemburu karena anak pertama menggunakannya habis untuk biaya menjadi PNS. Itu menggunakan harta warisan tersebut. Dan anak kedua dan anak ketiga untuk beli rumah, sehingga nilai akhir setelah ibu meninggal jadi lebih besar saat terjual. Dan kami tidak membaginya lagi kepada anak pertama. Wallahu ta'ala alam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa antum ahsanallahu ilaikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga persaudaraan kaum muslimin dan menjaga hubungan silaturahim di antara karib kerabat kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Ketahuilah sesungguhnya memutuskan tali silaturahim merupakan dosa besar yang tidak boleh dilakukan, karena ini merupakan bentuk melakukan kerusakan di permukaan bumi. Bahkan andaikan pun berbeda agama, masih ada anjuran atau syariat untuk menyambung tali silaturahim. Karena tali silaturahim itu wajib untuk disambung bagi orang-orang yang memiliki hubungan kerahiman, hubungan kekerabatan. Demikian. Wajib untuk disambung. Dan harta itu nilai yang rendah. Jangan sampai dijadikan sebagai sebab untuk memutuskan tali silaturahim. Dan ketahuilah bahwasanya silaturahim selamanya dicela. Memutuskan tali silaturahim selamanya dicela. Ya. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad dan yang lainnya, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min dzambin ahra an yu'ajjilallahu al-'uqubata li sahibihi fid dunya ma'a ma yuddakharu lahu fil akhirati minal baghi wa qati'atir rahimi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah ada satu dosa yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menyegerakan sanksi hukumannya itu di dunia, bersamaan ada hukuman yang disimpan untuknya di akhirat, ketimbang dosa berbuat kezaliman, kesewenang-wenangan, dan dosa memutuskan tali silaturahim. Ini ancaman yang berat bagi orang yang memutuskan tali silaturahim, ya. Yaitu akan diberikan sanksi hukuman di dunia segera, dan di akhirat nanti ada lagi balasannya. Demikian, hati-hati. Bahkan ya, dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang memutuskan tali silaturahim. Allah akan memutuskan hubungan baik dengannya. Nabi SAW bersabda, Allah berfirman, Anar Rahman, aku adalah Ar-Rahman, wa khalaqtur rahima, dan aku menciptakan rahim itu, wastaqaqtu laha min ismi, aku mengambil penamaan rahim itu dari namaku. Ya,
Rahim dari kata rahmah, ya. Rahim, ya, Rahman dan Rahim, ya. Itu dari nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Faman wasalaha wasaltuhu, maka siapa saja menyambung silaturahim maka aku akan menyambung hubungan baik dengannya. Waman qata'aha batattuhu. Dalam yang lain qata'tuhu. Namun siapa saja yang memutuskan silaturahim itu, aku akan putuskan hubungan baik dengannya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana jadinya apabila Allah memutuskan hubungan baik dengan seorang hamba? Sebagai ilustrasi, coba bayangkan bila ada orang yang senantiasa berbuat baik kepada kita. Lalu karena satu tindakan kita, lantas dia memutuskan hubungan baik dengan kita. Kira-kira apa yang kita dapatkan atas pemutusan hubungan baiknya terhadap kita? Ya, kita tidak akan diperhatikannya, kita tidak akan dipedulikannya. Apapun yang terjadi bagi kita, maka dibiarkan olehnya. Kita tidak akan ditolongnya, demikian. Coba bayangkan, Allah putuskan hubungan baik dengan orang yang memutuskan silaturahimnya. Maka ketahuilah, ya, orang ini tidak akan dipedulikan oleh Allah. Orang ini akan dibiarkan oleh Allah. Dia tidak akan mendapatkan perhatian dari Allah SWT. Allah tak akan menolongnya. Na'udzubillah min dzalik. Demikian. Hati-hati. Tidak sebanding harta dibandingkan dengan silaturahim. Jangan karena harta berpecah keluarga. Sesungguhnya, ya, jalinan hubungan persaudaraan sesama nasab itu sangat besar nilainya. Lebih-lebih apabila ternyata seagama. Jadi ada sesuatu yang berharga. Yang pertama adalah persaudaraan sesama muslim, kemudian yang kedua adalah persaudaraan sesama nasab. Dua hal ini adalah sesuatu yang sangat berharga, ya. Nikmat yang sangat besar ketimbang nikmat dunia. Satu nikmat saja seperti nikmat persaudaraan sama muslim, walaupun tidak ada hubungan keluargaan atau kekeluargaan, walaupun mungkin tidak sama muslim, ini sangat besar kedudukannya dalam Islam, lebih besar ketimbang harta. Lalu bagaimana apabila kedua hal ini bergabung, ya, bergabung? Ternyata antara kakak beradik, abang beradik ini mereka beragama Islam, kemudian mereka ini adalah senasab. Maka ini lebih berharga ketimbang harta. Jangan sampai harta memecah belah hubungan rumah tangga, hubungan kekerabatan, hubungan persaudaraan. Ini tidak benar. Ini menunjukkan cinta dunia yang berlebihan. Ya, ini menunjukkan cinta dunia yang berlebihan. Itu tidak benar. Apapun alasannya. Kalau dikatakan tidak mendapatkan hak yang sebagaimana mestinya, nah masing-masing pihak mestinya juga mereka berbagi, gitu loh, ya. Maka bagaimana solusi untuk mengatasi masalah ini? Bagaimana solusinya? Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, saya tawarkan solusi. Ya. Anak pertama yang barangkali dia tersinggung karena tidak mendapatkan pembahagian, ya, di akhir, ya, di akhir dari atau di saat pembahagian tersebut, karena dianggap sudah mendapatkan bahagian, ya, karena sudah mengambil biaya yang besar dari harta orang tuanya untuk, ya, mendapatkan pekerjaannya. Maka kita katakan, ya, cobalah saudara yang sudah mendapatkan bagian, ini mereka berbagi pula, mengeluarkan harta, berbagi kepada saudaranya yang tua. Nah seperti itu, agar menjalin hubungan baik lagi. Jangan sampai kesalahan orang tua ini merembet kepada, ya, pecahnya hubungan kekerabatan, kekeluargaan. Jangan, ya. Dikhawatirkan malah ini akan membuat, ya, orang tua karena sebab mereka ini tersiksa.
daftar PNS ya dengan mengeluarkan harta. Ini menunjukkan wallahu taala alam sepertinya ada sogokan kan begitu ya. Sepertinya. Karena PNS ini tidak butuh pengeluaran biaya yang besar. Karena kalau sudah daftar lulus ujian insya Allah ya tidak ada biaya yang besar. Ya. Nah, ini menunjukkan tidak barokahnya. Ya. Harta yang didapatkan sehingga yang seperti ini ternyata membuat perpecahan keluarga. Baiklah kita katakan ya ini ditobati ya. Adapun ya pihak keluarga lebih-lebih sang penanya barangkali ini bagian dari keluarga tersebut, maka coba buat inisiatif untuk menyelesaikan masalah ini. Solusi, ya mari kita berbagi, sudah. Bagi yang sudah mendapatkan harta, udah kita berbagi, menyisihkan sebagian harta untuk diberikan kepada abang tersebut. Sampaikan kepadanya bahwasanya jangan karena harta kita ya rusak silaturahim kita, ya berpecah keluarga kita, demikian. Apalagi sampai diturunkan turun temurun. Nah ini tidak benar ya. Wallahu taala a'lam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, berikut ini ada pertanyaan kedua, ya. Saling mengirimi hadiah kepada kerabat, apakah termasuk menyambung tadi silaturahim Ustaz? Qadarullah ada fisik yang kondisi fisik patah tulang tidak memungkinkan untuk pulang kampung, hampir sudah 5 tahun. Semoga Allah sembuhkan. Baik ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan kepada sang penanya ini ya. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa isfi anta syafi la shifaa illa shifaa'uka shifaa'an la yughadiru saqama. Ya. Semoga Allah memberikan kesembuhan kepada sang penanya ini ya. Jadi di antara bentuk silaturahim adalah ya kunjungan sambil membawa hadiah. Itu yang paling utama dan mengucapkan ungkapan yang baik kepada karib kerabat. Kalau tidak bisa berkunjung, maka setidaknya hadiah sampai kepadanya. Nah ini maka termasuk ya hadiah, termasuk ya pemberi hadiah ini termasuk ya silaturahim. Bukankah mereka ya akan merasa terperhatikan sehingga mereka menganggap bahwasanya orang yang mengirimi hadiah itu adalah masih saudara baginya, perhatian dengannya. Demikian ya ini termasuk silaturahim insyaallah taala. Dan moga-moga dengan cara ini, sebab ini pula mudah-mudahan ya sang penanya ini disembuhkan penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Karena di antara ya keutamaan dari silaturahim adalah panjang usia ya, murah rezeki insyaallah taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman ahabba an yubsatallahu fi rizqihi wa an yunsala fi atharihi falyasir rahimahu." Siapa saja yang suka dipanjangkan usianya, diluaskan rezekinya, maka sambunglah tadi silaturahimnya. Demikian ya, hadis riwayat Bukhari dan yang lainnya. Baik, wallahu taala alam. Barangkali ini saja bisa kita sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan karena sudah masuk waktu zuhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kebenaran datang dari Allah, maka ambillah. Kekurangan kesalahan itu datang dari saya pribadi dan bisikan syaitan, maka tinggalkanlah. Sebelum mengakhiri perjumpaan, kita memberikan motivasi kepada saudara seiman. Mari kita berdonasi membebaskan lahan yang nantinya akan dibangun Masjid Al-Muwahhidin untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kekurangan dana kita sekitar 1, sekian miliar rupiah. Kalau tidak salah 8 atau 9. Sepertinya sudah 8 ya 800. 1 miliar 800 juta rupiah sekian ya. Itu masih kekurangannya. Kita masih punya kesempatan yang banyak untuk bisa yang memiliki aset akhirat yang minimal pahalanya 700 kali lipatnya, dan ini akan terus mengalir pahalanya walaupun kita telah tiada tatkala dimanfaatkan donasi tersebut insyaallah taala ya. Silakan salurkan transfer ke nomor rekening Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7127 485 555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan kode bank 451. Semoga bermanfaat dan semoga termotivasi. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan.
Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.